Candi Ratu Boko terletak di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di kawasan perbukitan sekitar 3 km di sebelah selatan Candi Prambanan. Akses jalan cukup baik dan dapat dilalui kendaraan pribadi maupun rombongan wisata. Candi Ratu Boko diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi. Hal ini menjadikannya lebih tua dibandingkan Candi Prambanan yang berasal dari abad ke-9 Masehi. Hingga saat ini, prasasti yang ditemukan di kawasan ini baru sekitar seperempat bagian, sehingga masih banyak informasi sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terhadap situs Ratu Boko masih terus berkembang hingga sekarang. Ya, ini yang pertama kali ke sini? Iya. Saya. Sudah pertama kali semua ya? Baik. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Bu Umi. Bu Umi udah berapa lama di sini, Bu? Saya dari tahun 2017. Saya kelas 2 SD. Ya. Ya, nanti kalian boleh tanya-tanya. Baik, yuk. Kerajaan Sriwijaya itu di mana coba? Di Suma. Sumatera. Wih, mantap bisa, Palembang ya. Candi Ratu Boko memiliki luas sekitar 16 hektar. Kawasan ini terbagi menjadi dua zona. Zona kedua dikelola oleh badan usaha milik negara yaitu PT Taman Wisata Candi atau PT TWC. Lokasinya berada di perbukitan sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang luas. Dari kawasan ini kita juga dapat melihat Candi Prambanan dari jauh. Dalam arsitektur candi Hindu seperti Prambanan, terdapat bagian puncak yang disebut Ratna atau Mutiara. Bagian ini dapat dianalogikan seperti kubah pada masjid yang melambangkan simbol kesucian. Sementara itu, pada candi bercorak Buddha, bagian puncaknya berbentuk stupa yang memiliki makna spiritual tersendiri. Prasasti Abhayagiri Wihara yang berangka tahun 792 Masehi merupakan bukti tertulis yang ditemukan di situs Ratu Boko. Dalam prasasti ini menyebut seorang tokoh bernama Tejah Purnapane Panamkarana atau Rakai Panangkaran, serta menyebut suatu kawasan wihara di atas bukit yang dinamakan Abhayagiri Wihara. Rakai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja karena menginginkan ketenangan rohani dan memusatkan pikiran pada masalah keagamaan. Ranai Panangkaran menganut agama Buddha, demikian juga bangunan ini berlatar belakang agama Buddha. Sebagai buktinya adalah adanya Arca Dhyani Buddha. Namun ditemukan pula unsur-unsur agama Hindu di situs Ratu Boko seperti adanya Arca Durga, Ganesha, dan Yoni. Menjelang abad ke-10, tepatnya sekitar tahun 1000 Masehi, muncul ancaman dari aktivitas Gunung Merapi. Untuk menghindari banyak korban, Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Keputusan tersebut terbukti tepat karena pada tahun 1006 Masehi, Gunung Merapi benar-benar meletus dan meluluhlantakkan banyak bangunan candi di wilayah Yogyakarta, termasuk Keraton Ratu Boko. Cara menyusun batu di candi itu seperti kalian main Lego ya. Nah, ini adalah batu lama. Nah, batu lama ini usianya sudah 1300 tahun. Raja-raja pada zaman dulu menggunakan batu putih dan batu andesit sebagai untuk membangun infrastruktur candi. Tidak boleh menggunakan batu kali karena batu kali itu kalau sekali pukul nanti pecah. Ada yang menjaga. Ini adalah tolak bala, yaitu yang namanya kala. Nama panjangnya adalah kala rahu. Nah, kala ini ditemani lidah. Loh, ini lidah kala ya. Kenapa kala ini tinggal kepala dan lidah, sedangkan dia tidak punya badan. Badannya sendiri sudah dia makan. Nah, karena apa? Karena kala itu sangat rakus. Apa itu batu saksi? Batu saksi itu adalah batu asli. Setidaknya ditemukan ya ini saja boleh. Ya, ini kan bolong, Kak. Nah, karena tidak ditemukan batu saksi sedikit pun, maka tidak boleh dibangun lagi. Karena di sini harus ada batu saksi sebagai panduannya, sebagai kayak apa ya? Pengikutnya lah. Ya, sebagai panduan. Kalau sudah ada batu saksi, nanti batu-batu yang lain itu bisa. Karena di sana kan meninggalkan lingga dan yoni. Jadi ada jejak-jejaknya ya, Kak ya. Ada bolong, ada yang lubang gitu. Nanti bisa diikuti. Ya, kayak kalian main Lego lah. Nah, karena ini tidak ada batu saksi, maka tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena nanti
merusak nilai sejarah. Jadi ya cukup dibolongin saja karena tidak ditemukan batu aslinya. Ya ini baru pintu gerbang dan ruang publik. Ini untuk kumpul, baik itu dari masyarakat bawah, masyarakat tengah-tengah, atas semua tumplek-blek di sini. Nah, itu namanya candi pembakaran. Tuh, disebut dengan candi pembakaran itu bukan untuk membakar mayat ya, bukan untuk kremasi. Tapi di sana adalah berfungsi untuk upacara api suci agama Hindu atau upacara menyembah dewa api. Yang boleh naik ke atas sana pada zaman dulu itu hanya kaum Brahmana. Ujung tombak untuk membangun candi-candi baik itu Prambanan, Borobudur dan seluruh candi-candi di Jogja kan banyak banget. Itu ujung tombaknya adalah tim seteler dan tim zuker. Kalau misalnya sudah buntu, nggak ketemu-ketemu ya sudah bikin yang baru. Tapi yang baru itu tidak boleh melebihi 40%. Sudah hilang semua maka tidak boleh dibangun lagi semua menggunakan bahan baru karena nanti merusak nilai sejarah. Nah kalau sana itu guanya ya, gua itu tempat untuk bermeditasi. Bukan relief. Jadi relief itu adalah kayak komik. Jadi cerita dalam candi itu tertuang di dalam relief. Nah yang menulis relief itu adalah namanya Taksaka. Manusia berhubungan dengan makhluk astral. Di situ namanya Jalatwara. Jalatwara ini saluran air. Setiap candi, setiap istana itu pasti harus ada jalatwaranya. Nah di sini ada 36 tiang. Bentuknya joglo ya, semuanya sama joglo. Cuma kalau untuk raja ini megah, ya mewah. Ini yang membangun adalah agama Hindu, Rakeh Pikatan. Yang depan sana itu Buddha. Bedanya sekitar 50-an tahun. Ya 50 tahun banyak loh. Ini ada Dewa Brahma, ini Dewa Siwa, sana Dewa Wisnu. Brahma, Siwa, Wisnu nih kalau disatukan menjadi Trimurti. Trimurti itu 3 dewa. Dan ini adalah batu satu langsung diukirin namanya batu monolite. Mono ya, siji, monokotil. Jadi kebetulan itu di sana tuh. Di ujung sana yang kanan itu adalah tempat tinggalnya para putri-putri raja dan dayang-dayangnya. Nah terus sebelah kiri itu memang kosong, tidak ada bangunannya. Itu tempat untuk kegiatan bagi si putri-putri raja. Jadi ini tuh namanya paseban guys. Dia tuh kayak waiting room buat tamu-tamu yang mau ketemu sama raja. Hai, aku mau update. Aku lagi ada di situ. Mana? Mana sih? Ya, itu ya itu. Gimana sih? Nah, ini. BTW tadi kita jadi Brahmana. Iya, tadi kita lewat yang tengah. Yang tengah itu tempat jalan Brahmana sama Ksatria. Yang pinggir-pinggir Sudra sama Waisya, tadi kita lewat tengah. Tadi kita Brahmana. Kalau nggak tahu Brahmana ya udah belajar mah. Ya udah gitu aja. Bye. Jarak yang kami tempuh saat berkeliling mengeksplor Keraton Ratu Boko adalah 8,75 km dalam waktu 35 menit. Kalau di Ratu Boko itu ada legendanya nggak? Kalau misalnya di Ada, Prambanan itu Ratu kan Boko Roro berarti Jonggrang. nyambung ya? Iya nyambung, jadi ceritanya tuh di sini. Ini kan rumahnya Roro Jonggrang. Nah Ratu Boko itu adalah ayahnya Roro Jonggrang loh. Roro Jonggrang itu rumahnya di sini ya. Rumahnya di sini. Ini rumah Roro Jonggrang. Ya dia hidup bersama bapaknya saja karena ibunya begitu setelah melahirkan si Roro Jonggrang, ibunya sudah tiada. Ya. Nah terus hiduplah si Roro Jonggrang masih bayi itu hiduplah bersama ayahnya dan dirawat oleh para dayang-dayang para perawat di sini. Mana kondisi litosfer di sekitar candi memengaruhi pemilihan lokasi, bahan bangunan dan keberlanjutan candi. Tadi tuh udah dijelasin Yusuf. Udah. Tadi itu bilang butuh banyak faktor-faktor untuk membangun pemilihan tempat pembangunan candi. Iya, jadi untuk mendirikan candi itu ada arsiteknya ya, yaitu yang pertama kali itu memilih tanah dulu. Itu yang paling pokok itu memilih tanah. Jadi tanah yang dipilih itu adalah tanah yang Brahmana.
tanah Barangan itu sempurna ya. Jadi dia stabil, dia bisa menjadi daya dukung candi yang akan dibuat. Makanya candi-candi ketika Gunung Merapinya meletus, fondasinya masih utuh, Iya. tidak kecabut. Karena apa? Karena kondisi pemilihan tanahnya bagus. Kalau di sini tuh pasti udaranya sejuk gini ya Bu. Iya, udah mungkin itu lebih bagus ya. Jarang polusi ya. Iyalah, ini kan sehat banget Di loh. atas bukit Nah, soalnya. iya, itulah pilihan Raja, memang nggak ada salah. Iya. Nah, kayak kalian tahu Dieng? Nah, Tahu, Dieng. ya. Pernah ke sana belum? Pernah lah. Dingin banget, itu Bu. dingin banget. Nilai yang mengatur perilaku masyarakat dalam menjaga candi antara lain tanggung jawab, menghargai sejarah, dan kepedulian terhadap warisan budaya. Norma sosialnya berupa larangan merusak, mencoret, memanjat bangunan, serta kewajiban menjaga kebersihan dan bersikap sopan. Hal ini penting agar candi tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.